Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Mandela dengan NPM 23051060170. Saya dari Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang hipotesis uji Wilcoxon. Apa itu uji Wilcoxon? Uji Wilcoxon merupakan uji statistik non-parametrik untuk membandingkan dua sampel berpasangan atau dua kondisi pada kelompok yang sama. Uji Wilcoxon digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas atau tidak dapat dianalisis dengan uji parametrik seperti uji T berpasangan. Asumsi uji Wilcoxon yang ada tiga, yaitu data berbentuk berpasangan atau saling terkait. Dengan kata lain, Poirot. Skala pengukuran minimal ordinal. Yang ketiga, data tidak perlu terdistribusi normal. Hipotesis dalam Wilcoxon sendiri ada dua, yaitu hipotesis nol atau H0. Yang kedua ada hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis nol atau H0 merupakan tidak adanya perbedaan signifikan antara dua kondisi atau dua sampel berpasangan. Misalkan, median perbedaan antara dua kondisi sama dengan 0. Hipotesis alternatif atau H1 yaitu adanya perbedaan signifikan antara dua kondisi atau dua sampel berpasangan. Misalkan, median antara dua kondisi tidak sama dengan 0. Langkah-langkah dalam menghitung uji Wilcoxon. Yang pertama, menghitung selisihnya, yaitu hitung selisih antara pasangan data. Misalkan data sampel 1 dan data sampel 2. Yang kedua, menentukan tanda selisih. Tentukan tanda dari masing-masing selisih positif atau negatif. Yang ketiga, menentukan urutan absolut selisih. Urutkan nilai selisih absolut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang keempat, menentukan peringkat. Berikan peringkat untuk selisih yang sudah diurutkan tadi. Yang selanjutnya, menghitung statistik uji atau W. Hitung jumlah peringkat positif dan negatif, kemudian tentukan statistik uji Wilcoxon. Yang terakhir, membandingkan nilai P. Tentukan apakah nilai P lebih kecil dari level signifikan. Misalkan, level signifikannya adalah 0,05. Jadi, jika iya, nilai P-nya lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Statistik uji Wilcoxon. Statistik uji atau W. W sendiri merupakan jumlah peringkat yang lebih kecil, baik yang positif maupun negatif. Setelah menghitung W tadi, maka bandingkan dengan nilai kritis dari distribusi Wilcoxon atau hitung p-value untuk menguji signifikansi. Keuntungan menggunakan uji Wilcoxon ada tiga, yaitu non-parametrik, kecilnya sampel, sama fleksibilitas. Non-parametrik itu merupakan tidak memerlukan asumsi distribusi normal. Kecilnya sampel, yaitu uji Wilcoxon dapat digunakan pada sampel kecil atau data yang tidak biasa. Fleksibel, yaitu bisa diterapkan pada data abnal atau interval. Keterbatasan uji Wilcoxon sendiri ada dua, yaitu kurangnya efisien, yaitu pada data yang terdistribusi normal. Uji parametrik seperti uji T itu lebih efisien dari uji Wilcoxon. Perlunya data berpasangan. Harus ada hubungan atau keterkaitan antara data yang akan diuji. Kesimpulan dari hipotesis uji Wilcoxon yaitu uji Wilcoxon adalah metode yang tepat untuk menguji perbedaan dua sampel berpasangan ketika data tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua, uji ini memberikan cara yang fleksibel untuk menguji hipotesis tanpa perlu distribusi ketat pada data.
Sekian presentasi materi tentang hipotesis uji Wilcoxon. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.